Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi saya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai kesenjangan dalam pembelajaran. Untuk topik yang akan saya bahas mengenai integrasi teknologi dalam pendidikan, tantangan dan peluang pembelajaran digital di sekolah dasar. Sebelumnya, perkenalkan saya Yumi Kaulia dengan NIM 22216115 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Kendari. Langsung saja kita ke bagian 1 pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, termasuk di tingkat sekolah dasar. Integrasi teknologi dalam pendidikan menawarkan potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperkaya pengalaman belajar siswa melalui pembelajaran digital. Dengan melalui teknologi, guru dapat mengakses dan menyajikan materi pelajaran secara dinamis, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan belajar mandiri serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam melalui berbagai sumber belajar digital seperti platform e-learning, simulasi interaktif, dan video pembelajaran. Bagian 2 ada rumusan masalah. Ada 3 poin rumusan masalah. Yang pertama ada urgensi masalah. Mengapa topik ini penting untuk dibahas? Yang kedua ada temuan utama. Apa kesimpulan dari topik yang dianalisis? Yang ketiga ada relevansi di bidang PTI. Bagaimana informasi tersebut berkaitan dengan pendidikan teknologi informasi? Bagian 3 ada pembahasan. Di lingkungan sekolah, internet berdampak signifikan terhadap pengembangan pembelajaran berbasis teknologi digital. Internet menjadi sarana vital dalam proses belajar mengajar karena mampu menyediakan akses ke sumber belajar yang lebih luas dan beragam. Pemerintah pun merespon hal ini dengan mengimplementasikan kebijakan untuk menyediakan fasilitas internet di sekolah-sekolah, meskipun kesenjangan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan masih tetap ada. Revolusi digital mengubah cara siswa belajar dengan semakin banyaknya yang menggunakan perangkat seluler dan komputer dalam pembelajaran. Platform pembelajaran digital seperti Kuiper, Ruang Guru, dan Zenius menawarkan bimbingan belajar online melalui video atau audio. Pemerintah juga mengembangkan platform rumah belajar untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Platform-platform ini berbeda dalam layanan yang ditawarkan. Ada yang fokus pada bimbingan belajar, ada juga yang berbasis komunitas dan media sosial. Beberapa platform bahkan menggabungkan pembelajaran daring dan luring untuk memberikan lebih banyak pilihan belajar bagi siswa. Selanjutnya ada diagram presentasi sekolah. Berdasarkan presentasi sekolah yang menggunakan fasilitas internet menurut jenjang pendidikan dan status sekolah, jenjang sekolah dasar dalam memanfaatkan fasilitas internet masih tergolong rendah dibandingkan dengan jenjang SMP dan SMA. Presentasi sekolah yang menggunakan fasilitas internet pada jenjang SD negeri yaitu 67,79, sedangkan swasta 84,25. Rata-rata antara SD negeri dengan swasta yaitu 70,57. Bisa dilihat ya diagram presentasi sekolahnya. Selanjutnya ada kesiapan guru dalam pembelajaran digital. Kesiapan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran digital menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan transformasi pendidikan. Berdasarkan data dan penelitian, kesiapan ini mencakup beberapa aspek, yaitu kesiapan teknologi, kesiapan pedagogis, dan kesiapan mental untuk menghadapi perubahan dalam penggunaan metode pembelajaran. Banyak guru yang sudah memiliki akses ke perangkat teknologi seperti komputer dan internet, namun masih ada kesenjangan antara guru di daerah perkotaan dan pedesaan. Di sekolah yang ada di perkotaan, guru umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas teknologi. Sementara di daerah perdesaan, keterbatasan infrastruktur masih menjadi tantangan. Beberapa guru juga mengalami kendala dalam mengoperasikan perangkat atau aplikasi digital, terutama mereka yang kurang familiar dengan teknologi baru. Dan banyak guru juga yang masih kesulitan dalam mengoperasikan teknologi pembelajaran berbasis teknologi seperti Google Classroom, Zoom, Edmodo, Google Drive, Moodle, dan lainnya yang dimana teknologi ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi siswa terhadap pembelajaran. Adapun faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya saluran informasi yang tersedia belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh guru dalam digitalisasi pembelajaran. Guru yang terbiasa dengan metode pembelajaran konvensional seringkali kesulitan untuk beralih ke pendekatan yang lebih interaktif dan digital. Beberapa guru masih merasa cemas dengan perubahan yang cepat dalam pendidikan digital, dan masih banyak guru yang belum sepenuhnya menguasai teknologi ini, terutama guru yang berada di daerah dengan keterbatasan akses. Berdasarkan hasil analisis di atas, kesiapan dan kompetensi guru dalam pembelajaran digital sangat bervariasi. Selanjutnya ada
Urgensi masalah. Yang pertama, ada aksesibilitas teknologi, yang dimana kesenjangan digital antara siswa yang memiliki akses teknologi di rumah dan mereka yang tidak masih menjadi masalah utama. Yang kedua, ada keterbatasan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur terutama di daerah pedesaan menghambat implementasi pembelajaran digital. Yang ketiga, ada kemampuan guru. Keterbatasan kemampuan guru dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran juga menjadi tantangan. Yang terakhir, ada kesenjangan akses. Kesenjangan akses perangkat digital di antara siswa dapat memperburuk ketimpangan pendidikan. Selanjutnya ada temuan utama. Berdasarkan hasil dari analisis urgensi masalah, ditemukan bahwa siswa yang memiliki akses ke perangkat teknologi di rumah cenderung lebih mahir dalam menggunakan teknologi dan lebih siap dalam menghadapi pembelajaran digital sekolah. Sebaliknya, siswa yang tidak memiliki akses ke perangkat digital di rumah mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan pembelajaran digital. Mereka membutuhkan lebih banyak waktu dan dukungan untuk mempelajari keterampilan dasar yang terkait dengan penggunaan teknologi. Tantangan kesenjangan digital ini merupakan isu penting yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus mencakup inisiatif yang bertujuan mengurangi kesenjangan ini, seperti program peminjaman perangkat, peningkatan akses internet di rumah, dan dukungan untuk keluarga yang kurang mampu. Dan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya inovasi dan fleksibilitas yang lebih luas, teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Namun, teknologi masih menghadapi banyak tantangan saat digunakan, terutama dalam hal infrastruktur, kesiapan guru, dan kesenjangan akses teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang memastikan semua orang memiliki akses yang sama ke teknologi dan mendapatkan pelatihan yang tepat. Selanjutnya ada relevansi di bidang PTI. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa relevansi dalam bidang pendidikan teknologi informasi atau PTI yaitu karena membahas integrasi teknologi dalam pembelajaran, kesiapan guru, kesenjangan digital, tantangan dan peluang transformasi digital, serta pelatihan guru dan pemerataan akses teknologi. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan, ditemukan beberapa tantangan dan peluang dalam integrasi teknologi pembelajaran digital di sekolah dasar. Yang pertama ada tantangan beserta solusi, diantaranya satu, kesenjangan digital yang dimana masih ada perbedaan akses digital antara sekolah yang ada di perkotaan dan perdesaan, serta antara siswa yang memiliki akses teknologi di rumah dan yang tidak. Untuk solusinya, sebaiknya pemerintah dan penyedia layanan internet perlu berinvestasi dalam memperluas jaringan internet, terutama di daerah perdesaan dan terpencil, serta memberikan bantuan penyediaan perangkat teknologi seperti laptop, tablet, dan lain sebagainya bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Yang kedua, ada kesiapan guru yang dimana masih ada beberapa guru yang belum memiliki kemampuan untuk menerapkan pembelajaran digital, meskipun banyak guru yang sudah memiliki akses ke teknologi. Untuk solusinya, sebaiknya mengadakan pelatihan secara berkala bagi guru tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran, pengembangan konten digital, dan strategi pembelajaran inovatif. Yang kedua, ada peluang, di antaranya satu, peluang pembelajaran digital yang dimana menunjukkan banyak kemungkinan keuntungan yang ditawarkan. Beberapa di antaranya yaitu pembelajaran yang lebih inovatif, menarik, dan interaktif, serta ketersediaan sumber belajar yang lebih beragam dan luas, yang dimana menggunakan berbagai platform pembelajaran digital, yakni Google Classroom, Zoom, dan perangkat lunak kolaboratif lainnya. Yang kedua, ada motivasi siswa, yang dimana dengan adanya memanfaatkan media digital, siswa cenderung lebih aktif dan termotivasi untuk belajar. Ini adalah bukti positif bahwa teknologi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Untuk referensi, saya mengambil di jurnal dari Nanang Gesang Wahyudi Jatun 2024 dari program studi manajemen pendidikan Islam dengan topik integrasi teknologi dalam pendidikan, tantangan dan peluang pembelajaran digital di sekolah dasar. Baik, itulah tadi pembahasan dari saya mengenai kesenjangan dalam pembelajaran. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.